Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apakah kalian sudah sarapan? Ya, pertama-tama Ibu akan mengontrol kehadiran kalian. Ya, bagaimana kehadiran kalian? Ada yang ke sekolah? Ada yang tidak sekolah berapa? 4 orang. Ya. Nanti dicatat ya untuk kelasnya Ibu sudah akan dicatat. Terus juga Ibu mengontrol dari kebersihannya. Nah, disitu kebersihannya sudah cukup baik ya, berarti kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik ya, akhirnya berarti sudah jalan. Sekarang ketua kelas tolong diawali dengan doa dulu. Yuk. Berdiri. Saya kelompok supaya pembelajaran ini alhamdulillah kita melakukan berdoa saya juga berdoa kepada saya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kata kami dari Bukti. Om Swastiastu. Kalian kemarin sudah belajar harus sudah belajar dari rumahnya sebelum kalian akan siap belajar atau berdoa. Ya, untuk materi minggu lalu itu kan apa ya, sistem informasi akupasi. Ya, sistem informasi akupasi itu yang ada hubungannya dengan informasi keuangan. Ya, yang nanti akan kita kaitkan dengan persamaan dasar akupasi. Ya, untuk materi sekarang itu apa tuh? Coba dilihat di modulnya atau di buku paketnya, itu tentang materi persamaan dasar akupasi. Coba itu dilihat dulu ya. Adapun tujuan pembelajaran ini itu adalah dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Nah, metode ada metode ceramah, ada metode jawab, presentasi, diskusi itu bisa dipakai. Ya. Dan adapun di sini itu akan memberikan manfaatnya. Manfaat dari kalian mempelajari bersama dasar akuntansi. Pemanfaatnya, ada yang tahu apa manfaatnya itu? Kalian mempelajari bersama dasar akuntansi. Ada yang tahu? Ya, silakan. Ya. Kita mengetahui pengeluaran apa saja yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Ya. Ya, itu ya. Tapi pengeluaran, persamaan dasar akuntansi itu kan ada aktiva dan pasiva. Pasiva, kita sama dengan pasiva. Ya, kita sama dengan utang tambah modal. Itulah sedikit bayangan dari persamaan dasar akuntansi. Ya. Sekarang kita akan masuk fase selanjutnya. Nah, di sini ada persamaan dasar akuntansi. Itu ada sumber pencatatan akuntansi. Ya, ada dua sumber akuntansi yang terdiri dari bukti-bukti transaksi. Nah, coba dilihat di sana. Itu tentang gambar pasar. Persepsinya di sana. Ya, persepsi tentang gambar pasar. Coba dilihat dan kalian bayangkan di sana. Nah,
melihat gambar pasar apa yang tertanam di pikiran kalian. Ya, nanti kalian data apa saja masalah-masalah yang nanti akan kalian dapatkan di dalam pasar tersebut. Minimalnya itu apakah sudah melakukan pembukuan atau belum? Ya. Terus juga di sana bagaimana sumber pencatatan akuntansinya? Sumber pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh sumber tersebut. Terus yang ketiga, alat pembayarannya menggunakan apa? Apakah sudah menggunakan kartu kredit atau bukti-bukti transaksi itu bisa dia gunakan? Terus analisis masalah yang timbul dari gambar berikut, apa yang nanti timbul dari masalah yang akan muncul di apresiasi gambar pasar tersebut. Terus yang kelima, data bukti transaksi yang digunakan di dalam pasar tersebut. Coba nanti dianalisis. Ya, dari pasar itu penjualnya itu sudahkah dia membuat yang namanya pembukuan yang jelas? Ya, seperti itu. Jadi apa masalah-masalah yang kalian temukan, silakan nanti kalian catat dengan baik. Ya, kita lanjut lagi. Ibu tidak mengambil maklumat pasar juga. Nah, itu ibu membandingkan juga dengan perusahaan jasa. Nah, di sini kita lihat itu ada gambar perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu terdiri dari apa saja yang kalian ketahui tentang perusahaan jasa? Laundry termasuk perusahaan jasa apa perusahaan dagang? Jasa. Terus apa lagi? Jasa. Bengkel. Ya, itu termasuk ke dalam perusahaan jasa. Ya. Nah, itu juga itu membedakan. Itu tadi kan gambarnya adalah gambar pasar. Sebenarnya ini adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu sudah kalau perusahaan yang namanya perusahaan berarti sistem pembukuannya itu kira-kira sudah jelas dan lengkap. Kalau kalian bedakan dengan pasar bagaimana? Ya, kalian bisa ambil masalah-masalah yang akan muncul. Jika di pasar seperti apa, kalau di perusahaan jasa juga seperti apa. Coba dilihatkan itu dengan baik. Nah, yang pertama, silakan lihat tentang perusahaan jasa. Nah, semua pencatatannya yang sama. Terus yang kedua, kira-kira mana yang lebih jelas pencatatan di pasar atau di perusahaan? Ya, nanti kalian bisa akan masalah-masalah yang muncul ya. Terus yang ketiga, bila transaksi tidak tercatat atau tercecer, bagaimana pengaruhnya terhadap pembukuannya? Misalnya di sini sebagai kasir, ada pembeli, yaitu ada dan kasirnya itu tidak memasukkan dan tidak menjual dari apa yang dia beli. Itu bisa nggak nanti terpengaruh dengan pembukuannya? Akhirnya timbul yang namanya masalah ya. Terus yang keempat ada bukti-buktinya, terus silakan dianalisis. Ya, kita lanjut ya dari gambar-gambar itu yang akan menjadi orientasi masalahnya. Karena untuk PBL itu yang dipakai itu adalah orientasi berbasis masalah. Setelah itu baru nanti akan menemukan solusi, kita mencari solusinya. Pada saat kalian membuat hasil diskusinya ya, ini kita lanjut ya. Nah, di sini ada macam bukti transaksi, ada kwitansi ya. Kwitansi itu golong dari bukti internal apa eksternal? Kalau kwitansi kan internal. Terus kalau faktur nah, kalau kwitansi siapa yang membuat itu? Penerima atau yang menyerahkan? Menyerahkan. Baca dengan baik, penerima. Ya. Kalau faktur penjual apa? Pembeli. Penjual. Kita lanjut nota ya. Dipakai untuk bukti transaksi. Cek juga ada apa? Ya, termasuk ke dalam
itu termasuk ke dalam akun real. Terus kalau yang termasuk ke dalam akun nominal, pendapatan dan kebutuhan, ya. Terus misalnya kalau rekening aktiva atau harta terdiri dari aktiva landa, itu dibedakan ya, dibedakan seperti itu. Terus kalau utang itu juga dikelompokkan menjadi utang apa saja? Utang lancar dan utang ya. Terus juga ada modal, aktivitas. Itu juga kalian bisa ketahui. Misalnya modal sehari atau modal budi itu dari pemilik perusahaan. Kita lanjut ya. Dan selanjutnya, nah di sana ada fungsi akun rekening. Jadi kalian saja fungsi-fungsi dari akun rekening yang bisa kalian pelajari dengan baik. Pertama, untuk mempermudah mencari data yang akan dibutuhkan dalam persiapan menyusun laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, kita berarti menyusun dulu yang namanya persamaan akuntansi. Ya. Kalian menyusun dulu persamaan akuntansi, setelah itu baru nanti akan kita jadikan persiapan pembuatan laporan keuangan. Ya. Terus itu yang kedua, dapat memisahkan transaksi sesuai dengan akun yang digunakan. Nah, terus yang ketiga, tolong dibaca titik. Untuk dapat menentukan besarnya saldo setelah dilakukan pencatatan sama. Ya, terus yang keempat, silakan baca Sriwijaya Buana. Transaksi yang terjadi dalam perusahaan dapat dicatat secara cepat dan lengkap. Nah, dapat dicatat secara lengkap, ya, karena sudah membedakan cepat dengan pasifnya itu. Terus apa-apa saja yang termasuk ke dalam sudah terinci dengan baik, ya, di dalam persamaan data transaksi. Terus yang terakhir, ada perusahaan akan menggunakan banyaknya akun yang terlibat dengan kita lanjut ya. Ada konsep kesamaan dasar akuntansi. Coba kalian baca itu dengan baik ya. Kesamaan dasar akuntansi diperlukan untuk mengenalkan apa itu? Mengenalkan apa? Pemikiran akuntansi dalam laporan pencatatan transaksi keuangan. Ya itu ya. Kesamaan dasar akuntansi itu juga dengan aktiva sama dengan pasif. Aktiva itu apa itu aktiva? Aktiva itu apa? Gabungan antara utang dan modal. Nanti yang akan dipakai acuan untuk pembuatan persamaan akuntansi. Ya. Sudah ada itu ya. Teman-teman juga aktiva, atau harta, utang dan modal. Sudah kalian jelas itu? Kewajiban itu sama dengan apa itu? Nah, aktivitas apa itu? Modal. Nah, itu ya. Analisis transaksi. Nah, transaksi terhadap persamaan akuntansi. Nanti itu kalian baca dengan apa yang nanti akan data-data yang bisa akan bertambah dan akan berkurang. Tolong dibaca dulu. Silakan di sebelahnya pimpin siapa namanya? Ya Bukti nomor 1. Tolong dibaca itu yang akan mengalami penambahan dan pengurangan dari akun belakang. Suatu transaksi dapat mempengaruhi apa saja, harta dan utang, harta dan modal, utang dan modal, atau besarnya harta, utang dan modal. Terus yang nomor 2, tolong di sebelahnya. Soalnya aktif di sini ya. Penambahan atau pengurangan aktiva akan selalu turut diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap aktiva. Ya itu ya. Terus yang ketiga, sebelahnya lagi. Baca. Pendapatan akan selalu menambah modal, sedangkan beban akan selalu mengurangi modal. Nah, itu pendapatan akan menambah modal. Beban mengurangi. Nah, itu ya. Lanjut ya. Nah. Terus, nah ini ada contoh. Udah ya. Contoh analisis pengaruh transaksi keuangan. Yang pertama, itu coba dilihat kalian dengan baik.
tanggal 1 Januari 2014, Tuan Adam menyetorkan uang dalam perusahaan sebagai modal awal. Kalian analisis transaksi itu dengan baik. Jadi analisis transaksinya adalah apa yang bertambah? Aset. Aset itu sama dengan yang bertambah sebanyak berapa? 10 juta. Terus apanya lagi yang bertambah? Ekuitas atau modal juga bertambah sebanyak berapa? 10 juta. Analisis transaksinya ya. Terus yang kedua, pakai dua contoh saja ya, cepat ya. Itu transaksi yang kedua tanggal 2 Januari 2014 di peralatan salon 5 juta. Itu analisis transaksinya itu seperti apa? Peralatannya bang ya, itu ada aset dikasnya berkurang 5 juta. Terus aset peralatan salon ditambah 5 juta. Itu ya. Dan mengerti kalian? Sudah itu lanjutkan ya. Nah, untuk mengutarakan pertanyaan dari kalian apa namanya itu dari gambar tadi ya, masalah-masalah yang kalian temukan teruskan gambar kasar, juga ada fungsi dan akum, juga ada usaha jasa, apa yang muncul dari pertanyaan tersebut. Silakan Pipin. Apa yang mau? Ya, Kak. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Luhur Dasariani. Ingin menanyakan mana yang biasanya catatan pembukuannya lebih lengkap, penjual atau perusahaan jasa? Nah, tapi ini maksudnya yang mana yang lebih lengkap untuk pembukaannya, apakah apa namanya pasar atau perusahaan jasa? Nah, di sini sudah jelas yang mana yang lebih lengkap, perusahaan jasa. Makanya, karena dia itu sudah memakai yang namanya sistem dalam pembuatan laporan atau dalam pembuatan komputer, itu sudah jelas. Sedangkan kalau pasar itu biasanya yang lebih teliti atau penjual yang lebih teliti biasanya dia sering mencatat. Oh, sekarang ini masuk ini itu yang penjual yang memiliki apa namanya keinginan untuk pembukuannya itu bagus. Tapi yang penjual yang santai itu biasanya jarang mencatat yang namanya pembukuan tersebut atau kesamaan transaksinya. Paham? Berarti yang lebih lengkap adalah si ya. Yang itu kita lanjut ke sintak kedua ya. Itu mengorganisasikan. Silakan kalian bentuk kelompok. Kelompok ada 5 kelompok. Silakan. Kasih waktu kalian 5 menit. Silakan. Ayo cepat ya. Silakan ya cepat. Tanya-tanya lagi apa yang nanti tasnya seperti kayak kalian sudah bisa ya. Untuk perhatikan dengan lebar silakan ke depan terus silakan ke kampus ya. Untuk tugasnya untuk yang sekarang yang nanti kalian buat itu adalah tentang pembuatan DKPD yang pertama ya. Terus nanti ada tugas mandirinya itu dalam bentuk Google Form, nanti itu akan dikirimkan ke Google Classroom ya. Google Classroom kalian tinggal kerjakan pada saat setelah pembelajaran itu untuk tugas pengetahuannya ya. Nanti kalian cek ke Classroom itu bentuk buat dalam bentuk Google Form ya. Untuk yang pertama ini itu akan
memberikan KPD yang nanti kalian akan buat. Ya, setelah kalian buat selama 6 menit atau 10 menit, kalian bisa menunjukkan tugas ini. Nah, ini dan bisa lanjut lagi ke tugas berikutnya tentang diskusi. Ya, sekarang itu tugaskan dulu yang ini. Karena kita jangan ya, mesti nanti belum komunikasi. Silakan dikerjakan. Kalian juga bisa menggunakan internet ya, atau modul yang sudah dikasih atau dipakai. Dan satu bisa menggunakan. Ya, udah sendiri dia malah. Kita lanjut yang kedua. Tolong dijelaskan lagi ya. Nanti kalian bisa bertanya lagi. Ya, ini melanjutkan fase berikutnya. Ini yang kalian buat itu adalah lembar kerja dari hasil diskusi. Lembar kerjanya itu tentang kesamaan dan posisi yang nanti kalian akan kerjakan bersama teman-teman kelompoknya. Terus juga di sana ada hasil diskusinya, diskusi yang kalian akan buat. Itu perhatikan dulu. Di sana itu di sini membimbing kalian membimbing kalian. Apa namanya itu dari tadi kan ada PowerPoint-nya itu ada gambar-gambar pasar, masalah-masalah apa yang timbul. Nah, itu juga bisa nanti masukkan ke dalam hasil diskusinya. Selain kalian membuat yang namanya lembar kerja dari pencatatan persamaan dasar akumulasi. Sudah paham? Jadi selanjutnya kalian bisa bertanya kalau kurang kelas. Ya, nanti ibu bimbing kalian. Nah, ibu bagikan dulu lembar kerja proyeknya. Ya. Ini
Kalian buat tempat kerja pencatatan sama anak-anaknya. Setelah itu baru kalian buat masalah-masalah yang muncul di dalam pelayanan BPJS-nya itu, yaitu cari solusinya, mau saran solusi dan saran bersama. Pojok juga dari apa yang nanti kalian buat dari luar kerja kan pasti sebenarnya untuk kesamaan anak-anaknya kan sudah kalian isi. Nah itu kan di sana juga ada orientasi pada masalah. Nah pada orientasi pada masalah itu yang ada penayangan gambar pasar dan besar biasa ini dan fungsi dan aktivitas yang mana kamu angkat sebagai masalah. Terus kalian cari solusinya, ya solusi atau saran bersama. Saran. Nah setelah itu baru nanti kita persiapan untuk maju presentasi. Dan ibu akan berikan kalian uang kelompok untuk maju presentasi ke depan. Ya, apa ya? Ya silakan siapkan ibu ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, ini kalian mempresentasikan apa yang kami buat pada LRD
Dan sebelumnya ini akan kami mengenalkan diri kami juga. Perkenalkan saya pada Julian Buana, orang saya. Perkenalkan nama saya Kadek Sadar nomor 13 apa? Perkenalkan saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini kami langsung saja untuk analisis transaksi dan pengaruh dalam persamaan akuntansi tersebut. Untuk kasnya bertambah 10 juta dan untuk beban sewanya juga bertambah langsung dengan beban sewanya 60.000. Untuk peralatannya bertambah 500.000 dan untuk modal jual bahan gede adalah sebesar 10.500.000 beserta dengan atau langsung dengan asuransi. Dan untuk yang kedua, beban kasnya bertambah 9.940.000. Untuk peralatannya bertambah 500.000. Perlengkapannya bertambah 400.000. Peralatannya juga bertambah 1 juta. Untuk utangnya menjadi 1.400.000. Untuk modal jual bahan menjadi 10.440.000. Dan kita langsung saja ke masalah yang muncul pada PPD yang kami amati. Yang pertama, tidak teratur atau seterusnya pembukuan pada pedagang pasar tersebut. Untuk solusinya, mungkin bagi para pedagang pasar harus selalu atau teratur melakukan pencatatan atau pembukuan. Dan masalah yang kedua yaitu rupanya mencatatkan transaksi pada petugas kasir. Untuk solusinya mungkin mendekatkan ketelitian pada petugas kasir tersebut. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Yang bertanya silakan. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, kami buka sesi tanya jawab cuma satu aja. Oke. Silakan. Pada negara di bawah juga melakukan pendataan seperti yang dibayarkan oleh mungkin di sini saya pribadi akan menjawab dari pertanyaannya, apakah pedagang tersebut melakukan pencatatan seperti yang saya sebutkan. Nah, mungkin kebanyakan pedagang yang kita sudah beli di pasar tidak melakukan pencatatan. Oleh karena itu, pada pembukuannya uang dari pedagang tersebut akan tidak satu. Banyak yang tidak satu karena tidak melakukan pencatatan atau pembukuan. Apakah sudah pas? Saya terima. Untuk presentasi kami duduk dengan para pesanti. Oh, Santi. Dilanjutkan dengan perbandingan presentasi yang kedua. Kita ada kelompok kedua ya. Ipin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2. Pertama-tama izinkan diri pribadi kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Kadek Fitriani. Perkenalkan nama saya Rizky dari Desa Perkenalkan nama saya Kamal Rifati. Perkenalkan nama saya Kamal Rifati. Perkenalkan nama saya Kadek Fitriani. Baik, berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai LHPD yang diberikan oleh Ibu. Jadi untuk yang pertama itu analisa yang akan dibacakan oleh teman saya, bukan dia tadi. Berdasarkan analisa transaksi dan pengaruhnya dalam persamaan
kali ini, maka dapat disusun bersama dasar akuntansi sebagai berikut. Kasihnya pertama yaitu misalnya peralatan pertama 50.000, modal Tuan Kamarudin pertama yaitu banyak sekitar 50.000. Yang kedua, kasihnya berkurang 60.000, modal Tuan Kamarudin pertama 60.000. Selanjutnya, untuk selanjutnya kita langsung ke masalah yang muncul setelah kita mengamati APBD yang diberikan. Nah, untuk permasalahan yang timbul yaitu pencatatan perusahaan barang tidak lengkap dibandingkan perusahaan jasa. Nah, coba cari solusi atau saran dari masalah itu penyelesaiannya. Nah, mungkin pada saat pencatatan di pasar karena sistemnya masih secara tradisional, yaitu menggunakan uang biasa, mungkin pada saat transaksi tersebut penjual tidak mencatat namun uang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, mungkin pedagang harus mencatat dan membuat pengumuman dengan teratur. Nah, untuk yang kenapa perusahaan jasa itu teratur dan pencatatannya itu lebih lengkap karena sudah menggunakan sistem elektronik di mana pada setiap transaksi atau pencatatan akan direkam pada komputer. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, perlukah kalian melakukan pencatatan akuntansi berbisnis? Menurut kami perlu dan sangat perlu agar kita tahu berapa pendapatan perusahaan yang kita dapat dan berapa modal yang kita keluarkan perusahaan. Nah, sekian analisa dari kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok yang lain, silakan. Kami akan hanya membuka sesi tanya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi bertanya mengapa pembukuan pada perusahaan jasa lebih lengkap dibandingkan perusahaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan diri kami menjawabnya. Bahwasanya seperti penjelasan kami tadi mengenai perusahaan jasa mengapa lengkap, dikarenakan pada sistem pencatatannya itu sudah menggunakan komputer. Dan kenapa di perusahaan pasar itu tidak lengkap? Mungkin karena masih menggunakan transaksi tradisional. Kiranya baik, jika ada kesalahan dan kata yang sengaja dan tidak sengaja dari kelompok kami mohon maaf dan silakan kami untuk mengulangi. Oh, saran kita. Kita akan memberikan informasi dari penilaian presentasi tadi antara kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, perhatikan dulu, jangan lain-lain. Yang kedua, tadi kelompok 1 dalam pembawahan presentasinya itu sudah cukup baik. Ya. Terus juga dalam pembuatan lembar kerja itu perlu adanya latihan. Ya, perlu adanya latihan soal untuk membantu kalian dalam cepat dalam pembuatan kesamaan akuntansi. Terus juga itu lihat untuk kelompok 1 hanya menonton ibu saja yang berbicara. Nah, itu kelemahan yang diutamakan di sana. Ya, terus juga menyimpulkan kalian belum menyimpulkan. Terus yang kelompok 2 itu baik ya dalam pembawaan kalian presentasi itu tergolong baik ya. Karena itu lihat beberapa siswa itu sudah berbicara di sini, tidak hanya menonton
Terima kasih atas waktunya. Saya kepada dari Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, dari saya hanya beberapa kata bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, saya di sini bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari transaksi atau transaksi di pasar dan di perusahaan jasa, dan bisa membedakan lebih baik mana yang lebih bagus antara transaksi di pasar dan transaksi di perusahaan jasa. Terus juga ada sedikit informasi yaitu dasar akuntansi, dan beberapa bagiannya. Terus juga ada dikasih contoh untuk memasukkan data ke dalam jurnal akuntansi. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan akhirnya saya berikan Om Santi. Santi Om. Terima kasih. Selanjutnya sudah menunjukkan tentang kesamaan akuntansi. Yang jelaskan kesamaan akuntansi untuk kesamaan dasar akuntansi. Ini kesamaan yang dilakukan dengan operasi pas, itu juga harus kalian pelajari dengan baik. Ya, kalau kalian menggunakan dan saya mengetahui seberapa besar kemampuan kalian dalam praktek kesamaan maupun operasi. Ya, untuk evaluasi yang kedua, di dalam kalian mengerjakan diskusi ketika presentasinya sudah cukup baik dan kalian sudah AIC, ya. Terus untuk materi selanjutnya itu materi apa untuk minggu depan? Langsung sama dasar akuntansi apa? Silakan. Siklus akuntansi besar. Saya pelajari tentang siklus akuntansi perusahaan dan saya untuk persiapan selanjutnya dalam mendaftar lapor. Ya, dan para untuk aku ya, terus ketua kelasnya silakan. Santi. Om Santi. Oh,